Yang baik yang berikut tujuan perencanaan. Saya akan mengambil tujuan perencanaan menurut Stephen Robin dan Mary Coulter dalam Wikipedia adalah yang pertama, memberikan pengarahan yang baik. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Yang keempat, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Yang berikut tujuan perencanaan. Baik, yang berikut tujuan perencanaan dari proses perencanaan. Yang pertama, perencanaan tektorat itu tujuannya untuk membangun perencanaan strategis dan perencanaan kontingensi, menetapkan ketentuan standar, prosedur, petunjuk, pelaksanaan, serta evaluasi, pelaporan, dan langkah taktis untuk menopang organisasi. Yang berikut perencanaan partisipatif tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui permasalahannya sendiri di lingkungannya, menilai potensi SDM dan SDA yang tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan. Yang berikut perencanaan top down. Tujuannya adalah menyeragamkan corak, karena perencanaan top down menurut Junaidi 2000 dalam kegiatan perencanaan kota dan daerah dilakukan dengan mengacu pada corak yang seragam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, hadir mengikuti Juklak dan Juknis atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Yang berikut perencanaan bottom up. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan dari bawah, karena menurut Sumarsono 2010, apabila di Indonesia perencanaan bottom up dimulai dari tingkat desa yang biasanya dihadiri oleh mereka yang ditunjukkan peraturan perundangan ataupun kebijakan lain, misalnya melalui kegiatan musyawarah pembangunan desa atau Musbangdes, atau musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrenbangdes, musyawarah rencana pembangunan desa. Yang berikut prinsip perencanaan. Secara umum perencanaan menurut AB dalam Oval Hanif 2009 adalah apa yang dilakukan yang merupakan jabaran dari visi dan misi. Bagaimana mencapai hal tersebut, siapa yang melakukan, lokasi dan aktivitas, kapan akan dilakukan, berapa lama akan dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan. Prinsip perencanaan menurut penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD 2007 sebagai berikut. Yang pertama, ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas. Yang kedua, ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi, kepentingan, dan dampak isu. Yang berikut ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART atau spesifik, measurable, active-able, result-oriented, dan time-bound. Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan. Yang berikut ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi. Yang berikut ada prioritas program. Dan yang berikut ada tolak ukur dan target kinerja pencapaian program. Yang berikut prinsip-prinsip perencanaan partisipatif. Yang pertama ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses perumusan visi dan misi dan agenda SKPDP, serta dalam proses pengambilan keputusan untuk menyusun Renstra SKPD. Yang kedua ada kesetaraan antara government dan non-government stakeholder dalam pengambilan keputusan. Yang berikut ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. Yang berikut ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan sekelompok marginal. Yang berikut ada sense of ownership masyarakat terhadap Renstra SKPD. Yang berikut ada pelibatan media. Yang berikut prinsip-prinsip perencanaan top down. Yang pertama ada sinergi dengan RPJM nasional dan Renstra kementerian atau lembaga. Yang berikut ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD atau rencana pembangunan jangka pendek daerah, dan RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang berikut ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan Global Millennium Development Goals atau Sustainable Development, pemenuhan HAM, pemenuhan air bersih dan sanitasi dan sebagainya.
Yang berikut prinsip perencanaan bottom up. Yang pertama ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi dan misi program kepala daerah terpilih. Yang berikut memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah. Yang berikut mempertimbangkan hasil forum multi stakeholder atau SKPD. Yang berikut memperhatikan hasil proses penyusunan sentra SKPD. Sedangkan menurut Sumarsono 2010, prinsip perencanaan teknorat dan partisipatif dijelaskan sebagai berikut. Pertama, prinsip perencanaan teknokrat yaitu dilakukan secara sepihak oleh para teknokrat yang duduk di struktur pemerintah, tidak melibatkan warga atau masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan biasanya justru tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, karena seringkali jauh dari harapan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dibiarkan menjadi penonton saja. Kedua, prinsip perencanaan partisipatif yaitu masyarakat sebagai subjek pembangunan, dalam artinya memberikan peluang masyarakat untuk menggunakan hak politiknya untuk memberikan masukan dan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Baik, yang berikut filosofi perencanaan program. Saya akan mengambil menurut Oval Hanif 2009. Filsafat perencanaan adalah suatu studi tentang prinsip-prinsip dalam proses dan mekanisme perencanaan secara mendalam, luas, dan menyeluruh, berdasarkan filsafat ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat perencanaan juga diharapkan akan dapat menguraikan beberapa komponen penting perencanaan dalam sebuah perencanaan, yakni tujuan apa yang hendak dicapai, kegiatan tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu kapan bila mana tindakan tersebut hendak dilakukan. Kerangka pikiran dari filosofi perencanaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, strategi perencanaan adalah untuk konsep atau konteks untuk keputusan dalam kelembagaan. Yang kedua, tujuan dan proses perencanaan adalah untuk merumuskan arah pelembagaan dan berusaha untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, hasil yang diinginkan dari proses perencanaan adalah untuk menyajikan suatu dokumen yang penting berguna bagi semua orang atau bagi masyarakat. Yang berikut, filosofi perencanaan strategis mengandung visi misi, tujuan, sasaran, realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Filosofi perencanaan teknokrat dilaksanakan oleh sekelompok teknokrat. Keberadaan dimensi politik sebagai elemen yang secara signifikan mempengaruhi proses dan hasil perencanaan. Yang berikut, perencanaan dipersepsikan menjadi alat pengambilan keputusan yang bebas nilai dan tidak ada urusannya dengan kepentingan dalam proses politikus dan pengambilan keputusan. Politikus sebagai elemen bebas yang mengganggu keseimbangan dalam proses perencanaan yang terjadi. Yang berikut, menempatkan masyarakat sebagai objek rekayasa dan politik sebagai sebuah elemen irasional dan variabel yang harus dihindari. Yang berikut, produk perencanaan memiliki posisi yang sangat signifikan dalam mentransformasi masyarakat. Yang kedua, filosofi perencanaan partisipatif menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan, dari pengenalan wilayah, mulai mengidentifikasikan masalah sampai penentuan skala prioritas. Yang berikut, filosofi perencanaan top down dilaksanakan oleh sekelompok elit politik, melibatkan lebih banyak teknokrat, mengandalkan otoritas dan dikresi, mempunyai argumen untuk meningkatkan efisiensi, penegakan peraturan, konsistensi input, target, output, dan publik atau masyarakat itu maka sulit akan dilibatkan. Yang berikut, filosofi perencanaan bottom up dilakukan secara kolektif, mengandalkan persuasi, mempunyai argumen untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan kinerja, performance atau outcome, merupakan sosial virtu atau kearifan sosial, serta masyarakat diasumsikan sudah paham hak-hak dan apa yang mereka butuhkan. Yang terakhir, manfaat perencanaan, ruang lingkup perencanaan, dan model perencanaan, tahapan perencanaan. Manfaat perencanaan, menurut Friedman, perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar, yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut, maka perencanaan didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan dengan aksi atau tindakan dalam wilayah publik. Pada prinsipnya, Friedman menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Perencanaan juga merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik, maka komitmen seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat sangat dibutuhkan sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan manfaatnya. Beberapa manfaat perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi keputusan yang tepat untuk dilakukan perencanaan, memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Yang berikut sebagai panduan kegiatan dari monitoring. Yang berikut sebagai rantai koordinasi. Perencanaan mencegah kesalahpahaman tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Perencanaan membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut untuk menggunakan sumber daya alam yang tersedia dan digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki. Yang berikut sebagai dasar monitoring dan evaluasi. Yang berikut juga sebagai rantai koordinasi dan perencanaan juga membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dalam menggunakan sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan untuk mencapainya tujuan yang telah dikehendaki. Yang berikut model perencanaan. Perubahan paradigma sains mempengaruhi model perencanaan program pembangunan yang berkembang secara dewasa ini. Ciri utama paradigma tersebut adalah berpikir secara ilmiah dengan pendekatan sebab akibat, analogi, objektif dan sistematik. Model berpikir dengan analisa mendalam tersebut selanjutnya disebut berpikir secara rasional dan menjadi instrumen dalam perencanaan pembangunan. Pola pendekatan model perencanaan seperti ini banyak diaplikasikan pada proses perencanaan teknokrat atau top down, di mana perencanaan berperan untuk melayani kelangsungan pusat kekuatan. Menurut Suseta 2007, sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari good governance, maka proses perencanaan program pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkan model perencanaan partisipatif, istilah menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini. Berbagai model perencanaan partisipatif, maka perencanaan menjadi fasilitator masyarakat, berperan untuk mempromotori partisipasi masyarakat dalam pencarian pemecahan. Yang perlu ditekankan di sini adalah pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up, dan berusaha memberi wewenang masyarakat untuk menyelesaikan masalah dan mereka sendiri. Pusat beban perencanaan dipindahkan dari pemerintah dan penguasa kota kepada masyarakat. Yang berikut beberapa model perencanaan yang dipilih. Berikut tahapan perencanaan. Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan adalah berorientasi kepada masa depan. Perencanaan program atau pembangunan yang dilakukan tak ada lain adalah untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan 3 tahap proses, yaitu perumusan dan penentuan tujuan, pengujian atau analisis opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang tersedia, serta yang ketiga pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Menurut Mardikanto 2010, tahapan perencanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data keadaan. Pengumpulan data keadaan merupakan kegiatan pengumpulan data-data dasar yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Yang berikut analisis data keadaan. Kegiatan penilaian keadaan yang mencakup analisis tentang deskripsi dan keadaan, penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi, dan peraturan yang ada. Identifikasi masalah itu merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, perumusan tujuan-tujuan. Yang berikut perumusan alternatif pemecahan masalah, pengesahan program, perencanaan evaluasi.